Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video materi mengenai optimisasi ekonomi pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Madianarsa dengan NIM 2020 122 1131. Perkenalkan, nama saya Salsabila Cesa Askarandi dengan NIM 20201221221144. Perkenalkan, nama saya Ciki Cisamabel, NIM 2020 1221059 dari kelas Manajemen B. Yang pertama ada definisi optimisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Anthony mengatakan bahwa teknik optimasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memberikan hasil yang terbaik yang diinginkan. Yang kedua ada Sugiyoko mengatakan bahwa optimasi adalah suatu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang, maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Yang ketiga, jadi definisi dari optimasi itu sendiri adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal atau nilai efektif yang dapat dicapai. Atau optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Yang ketiga, titik perhatian dalam ekonomi manajerial adalah pengambilan keputusan agar perusahaan mencapai tujuan dengan cara paling efektif dan efisien. Yang keempat, dalam ekonomi manajerial, pilihan yang optimal merupakan solusi yang efisien, berhasil guna, dan efektif berdaya guna. Dan yang keempat, efektif jika tingkat output produksi mencapai tingkat yang maksimal berdasarkan pada tingkat penggunaan input yang telah ditetapkan. Selanjutnya, efisiensi ketika tingkat output produksi mencapai tingkat yang maksimal dan dengan penggunaan input yang minimal. Selanjutnya, dalam bisnis, tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Yang terakhir, terminologi optimalisasi ekonomi yaitu maksimalisasi output dan minimalisasi input. Selanjutnya, ada metode penyajian hubungan ekonomi. Dalam proses pengambilan keputusan, diperlukan suatu teknik yang dapat membantu. Salah satunya menggunakan teknik optimasi ekonomi ini. Contohnya, menetapkan jumlah produk untuk mencapai pendapatan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses pengambilan keputusan di sini, dapat diterapkan teknik optimasi dengan metode penyajian hubungan ekonomi yaitu persamaan, tabel, dan grafik untuk menentukan pilihan yang optimal. Fungsi persamaan yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana TR adalah total revenue, P adalah harga, dan Q adalah unit. Contoh persamaan, TR sama dengan Rp150 dikali Q. Seperti pada tabel, untuk jumlah unit atau Q1 total revenue 150, untuk jumlah unit atau Q2 total revenue 300, untuk jumlah unit atau Q3 total revenue 450, untuk jumlah unit atau Q4 total revenue 600. Dan berikut ini adalah grafik dari persamaan TR sama dengan Rp150 dikali Q. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Hubungan ini digunakan apabila kita berbicara mengenai penerimaan, produksi, biaya, atau laba. Hal ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memaksimumkan keuntungan. Salah satu analisis yang dapat digunakan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan yaitu dengan analisis hubungan biaya total TC, hubungan biaya rata-rata yaitu AC, dan hubungan biaya marginal MC. Biaya total merupakan jumlah biaya total secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk, di mana TC atau total cost sama dengan TFC atau total fixed cost ditambah dengan TVC atau total variable cost. Kemudian untuk biaya rata-rata atau average cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk, di mana average cost atau biaya rata-rata sama dengan biaya total atau TC dibagi dengan jumlah produk atau Q. Sedangkan untuk biaya marginal atau marginal cost merupakan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dikarenakan adanya penambahan produk yang diproduksi, di mana marginal cost atau biaya marginal sama dengan perubahan biaya total dibagi dengan perubahan biaya produksi. Contoh, jumlah produk atau Q0 biaya total 30,
Jumlah produk 1 biaya total 150, jumlah produk 2 biaya total 200, jumlah produk 3 biaya total 225, jumlah produk 4 biaya total 240, dan jumlah produk 5 biaya total 250. Kemudian untuk pembahasan terdapat biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk mencari average cost atau biaya rata-rata yaitu dengan biaya total atau total cost dibagi dengan jumlah produk atau Q. Kemudian untuk marginal cost atau biaya marginal dapat diperoleh dengan perubahan biaya total dibagi dengan perubahan biaya produksi. Untuk jumlah produk 1, biaya total 150 diperoleh biaya rata-rata 150 dan biaya marginal 120. Untuk jumlah produk 2, biaya total 200, diperoleh biaya rata-rata 100 dan biaya marginal 50. Untuk jumlah produk 3, biaya total 225, diperoleh biaya rata-rata 75 dan biaya marginal 25. Untuk jumlah produk 4, biaya total 240, diperoleh biaya rata-rata 60 dan biaya marginal 15. Untuk jumlah produk 5, biaya total 250, diperoleh biaya rata-rata 50 dan biaya marginal 10. Menentukan maksimasi dan minimasi dengan kalkulus. Perusahaan berkepentingan terhadap perhitungan maksimasi dan minimasi dikarenakan perusahaan ingin mengetahui jumlah pendapatan maksimal yang dapat diperoleh atau laba maksimum dan seberapa besar jumlah biaya minimal yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau biaya minimal produksi. Untuk itu, perusahaan berusaha memaksimalkan labanya dan berusaha meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Contoh, total revenue sama dengan 120Q dikurangi 10Q pangkat 2. Total cost sama dengan 200 plus 25Q. Yang ditanya adalah laba yang optimal atau P. P rumusnya yaitu total revenue dikurangi total cost. Seperti yang ada di PPT, 120Q min 10Q pangkat 2 dikurangi 200 min 25Q. Dengan hasil akhir 25 dengan Q diketahui 4,75. Selanjutnya adalah contoh tabel dengan P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Jika total revenue-nya 0, total cost-nya 200, maka laba yang dihasilkan min 200 dengan quantity 0. Selanjutnya, jika total revenue 110 dengan total cost 225, laba yang dihasilkan min 115 dengan quantity 1. Begitupun seterusnya hingga quantity 10. Selanjutnya, optimisasi ekonomi dengan kendala. Optimisasi ekonomi dengan kendala perlu kita perhatikan dikarenakan pada umumnya manajer perusahaan akan menghadapi berbagai kendala di dalam keputusan optimisasi. Beberapa kendala yang dihadapi manajer perusahaan dalam keputusan optimisasi yaitu: pertama, terbatasnya kapasitas produksi; kedua, terbatasnya terbahan mentah; ketiga, terbatasnya sumber daya manusia; dan yang terakhir, terbatasnya hukum dan lain-lain. Metode yang dapat digunakan: manajer produksi ditugaskan untuk mengejar biaya minimum total cost untuk sejumlah produk tertentu. Pada waktu lain, manajer tersebut juga dituntut untuk produksi semaksimal mungkin dengan jumlah input tertentu. Demikian juga di bagian lain, misalnya di bagian pemasaran, dituntut untuk penjualan yang maksimal dengan biaya reklame seminimal mungkin. Inilah gambar untuk mencapai tujuan pasti ada kendala atau tunduk pada kendala tertentu, seperti yang kita lihat pada tabel di bawah ini. Peralatan baru manajemen untuk optimisasi. Yang pertama, benchmarking atau perbandingan. Menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik atau lebih murah dan efisien, sehingga perusahaan dapat meniru dan berkemungkinan baik memperbaiki cara tersebut. Perbandingan biasanya dilakukan dengan studi lapangan ke perusahaan lain. Yang kedua, total quality management atau manajemen kualitas total, yaitu sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dengan mengerjakan peningkatan atau perbaikan secara kontinu atau konsisten. Yang ketiga, re-engineering atau rekayasa ulang, yaitu proses rekayasa ulang berusaha mengorganisasi perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, the learning organization, yaitu atau sebuah organisasi pembelajaran, yaitu organisasi pembelajaran berpendapat bahwa keuntungan kompetitif diperoleh membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan.
Selanjutnya, studi kasus. Seorang produsen menghadapi fungsi permintaan. Jika price atau harga sama dengan 100 kurangi 4 Q dan biaya totalnya atau TC sama dengan 50 plus 20 Q, maka berapa tingkat produksi yang dihasilkan, laba maksimum, dan berapa laba maksimum yang diperoleh, serta berapa harga barang yang dijual pada laba maksimum tersebut. Di sini, seorang produsen akan menggunakan teknik optimasi ekonomi untuk menentukan tingkat produksi dan laba maksimum serta harga jual yang diberikan melalui fungsi permintaan dan biaya total yang telah diketahui sebelumnya. Adapun caranya sebagai berikut. P sama dengan 100 min 4Q, TR sama dengan 100 Q min 4Q kuadrat, MR sama dengan 100 min 8Q, TC sama dengan 50 plus 20 Q, dan MC sama dengan 20. Yang pertama, untuk menentukan tingkat produksi yaitu MR sama dengan MC, 100 min 8Q sama dengan 20, 8Q sama dengan 80, maka diperoleh Q sama dengan 10 unit untuk tingkat produksi. Kemudian, untuk mengetahui laba maksimum yaitu TR atau total revenue dikurangi dengan TC atau total cost. Sama dengan 100 Q dikurangi 4Q kuadrat dikurangi 50 dikurangi 20 Q sama dengan 100 dikali 10 dikurangi 4 dikali 10 kuadrat dikurangi 50 dikurangi 20 dikali 10. Maka diperoleh laba maksimum 350. Kemudian yang terakhir menentukan harga jual, yaitu AR sama dengan 100 min 4Q sama dengan 100 min 4 kali 10, maka diperoleh 60 untuk harga jual per unit.